mendengar tangisan saja tapi tidak menimbulkan kecemasan, meskipun cepat namun tetap harus mengikuti sesuatu yang memang tidak sampai merusak keabsahan sholat itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Abu Alwi Channel yang semoga selalu diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga terus semangat di dalam melaksanakan ibadah, khususnya melaksanakan ibadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan di antara perkara yang diperbolehkan memutus sholat fardu atau membatalkan sholat fardu bagi orang yang sedang melaksanakannya. Jadi membatalkan sholat fardu hukumnya adalah haram, ya. Hal ini bukan hanya berlaku di dalam sholat fardu saja, termasuk ibadah yang lain yang memiliki status hukum yang sama, memiliki status hukum wajib seperti puasa Ramadan dan semacamnya, itu juga tidak diperbolehkan membatalkan bighairi udhrin, tanpa udhur. Jadi kalau kita sedang melaksanakan sholat kemudian kita mengalami sesuatu hal yang hal itu tidak termasuk pada kategori perkara yang memperbolehkan membatalkan sholat, itu tetap diharamkan, tetap tidak diperbolehkan. Sebagaimana contoh misalkan ketika kita sedang melaksanakan ibadah sholat kemudian anak kita menangis, anak yang kecil itu menangis, maka tidak serta-merta kemudian kita langsung membatalkan. Mungkin bisa dengan cara mempercepat sholat, karena ini termasuk bagian dari sesuatu yang memang pernah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan apabila tangisan tersebut dapat menimbulkan kekhawatiran, ya, dapat menimbulkan rasa takut, ya, terjadi sesuatu terhadap si anak itu, maka dalam kondisi seperti ini ia termasuk boleh membatalkan sholatnya, karena termasuk memiliki udzur syar'i, ya, memiliki udzur yang dibenarkan oleh syariat. Kalau misalkan belum timbul rasa kekhawatiran, belum timbul rasa cemas yang begitu besar, meskipun anaknya menangis tetap tidak diperbolehkan membatalkan sholat, ya. Karena di dalam redaksi kitab itu khauful mar'ah, ya, kekhawatiran seorang perempuan, ya, kekhawatiran, ketakutan seorang perempuan terhadap anaknya, seperti itu. Sehingga apabila tidak dalam kondisi seperti itu, tetap membatalkan sholat itu tidak dibenarkan. Dan ini termasuk bagian dari perbedaannya antara sholat fardu dengan sholat sunnah. Kalau sholat fardu tidak boleh membatalkan sholat seenaknya, tetapi kalau sholat sunnah meskipun tanpa uzur itu tidak diharamkan membatalkannya. Kalau sholat fardu tetap harus ada uzur-uzur yang memang dianggap benar oleh syariat. Misalkan seperti khawatir uangnya diambil orang, ya, meskipun hartanya bukan harta sendiri, hartanya orang lain, dia melihatnya, dia boleh membatalkan itu. Termasuk khawatir dengan keselamatan jiwa seorang, apalagi terhadap keselamatan anaknya, maka tentu saja itu diperbolehkan. Jadi kesimpulannya adalah membatalkan sholat bagi ibu-ibu atau bagi orang tua yang anaknya menangis, maka itu diperinci. Apabila tangisan tersebut dapat menimbulkan dirinya kekhawatiran yang luar biasa atau rasa takut yang luar biasa, takut terjadi sesuatu kepada anaknya, maka dalam kondisi seperti itu ia boleh membatalkan sholatnya. Tetapi jika hanya mendengar tangisan saja tapi tidak menimbulkan kecemasan, tidak menimbulkan kekhawatiran karena mungkin anaknya sudah biasa nangis seperti itu, maka itu tidak diperbolehkan membatalkan sholat. Namun dalam kondisi seperti ini boleh, bahkan bisa menjadi sebuah anjuran mempercepat sholatnya, ya. Yang penting tidak sampai meninggalkan rukun-rukun di dalam sholat, meskipun cepat namun tetap harus mengikuti sesuatu yang memang tidak sampai merusak keabsahan sholat itu sendiri. Demikian para pemirsa, semoga bisa memberi manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.